cari duit pakai kayak orang lucu-lucuan. Cari duit gini amat ya udah. Laki kemana? Kok sama? Ada dan tiada, Vega. Kak Pinkan, aku lihat kan sekarang Kak Pinkan kayak lagi rajin live TikTok nih. Oh iya, oh nggak viral. Itu kalau boleh tahu nge-live-nya ngapain sih Kak? Gila itu berat tau. Aku sampai apa namanya, live-nya tuh nyanyi. Kadang aku nyanyi full tuh sehari tuh 9 jam. Nyanyi terus hanya untuk uang. Mungkin sometimes aku dapat recehan, tapi berguna juga. Bukan recehan sih, maksudnya kalau kita kaya itu kan relatif. Kalau kita lagi ada uang segitu recehan. Tapi kalau kita uang yang recehan itu kalau kita tabung, kalau kita jadikan satu usaha di saat satu bisnis, ada salah satu bisnis aku itu sedang turun kemarin. Nah aku tuh kelagap. Terus mana aku nolong orang. Ceritanya nolong tuh bukan nolong sih ya, dibanyakin pegawainya tuh sampai kayak 10 orang gitu. Dan aku gaji UMR semuanya. Ya duit aku jadi niatnya tuh aku terlalu mau niatnya bantu keluarga supaya keluarga aku maju, tapi aku kadang nggak bantu aku sendiri susah. Intinya sempat bener-bener nol, bener-bener down lagi karena kan aku usaha, beda sama orang usaha yang udah triliunan. Aku kan masih running the business by myself dari nol, jadi ya satu hari aku emang butuh bener-bener uang gitu loh. Jadi di situ aku harus bangkit lagi, lari lagi karena aku ya bisa dibilang ngurusin anak-anak, ya ibaratnya suami lagi belum ada kerjaan, jadi ya gitulah. Terus ya aku pasang badan lah di depan apapun pekerjaannya untuk anak-anak aku, mau aku malu mau. Jadi aku live TikTok untuk menyelamatkan bisnis yang jualan bajunya, karena kemarin sempet kayak gimana gitu. Bukan banyak sih masalahnya karena pegawainya tuh kebanyakan, ada film, ada YouTube, ada terlalu kreatif sampai uang aku sendiri jadinya makanin aku sendiri gitu. Jadi aku harus turun ya, kayak pengusaha tuh kan wajar, itu namanya orang beneran. Kalau orang-orangan itu adalah orang yang kalau misalnya ini suami aku kaya raya, ya itu sih nggak salah, bukan orang-orangan, maksudnya itu ya rezeki mereka. Cuma kan kalau saya kan kayak gitu. Tapi emang jadi orang ya mau, kalau gue punya apapun itu, mau suami gue kaya atau kayak gimana, ya gue harus kaya sendiri gitu loh, supaya beda lah karirnya. Kalau lu punya karir, gue juga punya karir, beda. Jadi gue harus live TikTok tuh sampai 9 jam, aku nyanyi nonstop, kadang-kadang aku nari-nari, tapi itu nggak seberapa. Di Amerika aku 6 jam itu full nari kayak Britney Spears. Tapi kalau di TikTok ya kemarin sih sempet nari juga sampai 9 jam aku nari dan nyanyi. Akhirnya aku karena badanku lumayan gede, jadi walaupun turun berat badannya gara-gara TikTok, tapi ya udah. Tapi sekarang lebih ke banyak yang duduk gitu. Gak tau dah kalau besok sampai aku bikin panggung sih. Pokoknya aku intinya tuh nyanyi sampai hampir jadi dari bangun sampai bangun lagi tuh nyanyi. Jadi cuma tidur doang, dikurang 6 jam tidur, begitu bangun langsung pasang kamera. Itu berhari-hari dan aku setiap hari. Itu bisnis apa kalau boleh tahu? Kenapa? Mungkin fashion nggak bisnisnya? Yang lagi turun tuh baju, lagi turun tuh baju. Terus jadinya sebenarnya bukan lagi turun, ya mungkin lagi turun sedikit, cuma enggak, sebenarnya modalnya tuh kepake intinya buat ngegaji karyawan yang banyak. Ya itu makanya keinginan, makanya kalau aku punya uang miliaran, wah aku semuanya se-Indonesia kali aku pengen rekor semua, bela-belain. Maksud aku terlalu pengen orang tuh yang nggak punya tuh ngerasain pengen punya motor, pengen punya apa, tapi karena aku sering terlalu banyak mungkin usahanya, jadi harusnya ya pokoknya gitulah Pak. Namanya pengusaha itu wajar, kayak misalnya, tapi namanya pengusaha sejati itu harus bangun lagi, fight lagi, kayak di ring tinju, terus bikin. Nah sekarang udah settle gara-gara ada rezeki pekerjaan baru di TikTok. Jadi itu jadi satu pekerjaan yang bisa membayari ya beras, aqua, semua itu kan butuh uang semuanya gitu, tempat tinggal ya sekarang ya aman. Jadi mulai lagi, bangun lagi yang lain, bangun bisnis yang lain kayak gitu. Itu 9 jam durasi paling lama Kak Pinkan live TikTok atau ada durasi paling lama? 24 dikurang 5. Jadi aku live TikTok tuh sehari tuh 18 jam. 18 jam kali 3 minggu, bayangin aja. Banyak banget. Iya, 18 jam. Jadi stamina aku tuh, aku juga mendapat inspirasi juga
stamina aku beda dengan orang karena aku juga udah dilatih di Amerika kan untuk ngamen itu 6 jam. Jadi di sini tapi aku beda lagi latihannya. Waktu di sana latihan fisik sampai aku kurus, tapi untuk menghadapi audiens. Tapi kalau di sini benar-benar latihan tuh membuat aku kayak les nyanyi berjam-jam gitu. Jadi membuat suara aku juga tahan. Misalnya siapa yang tahan suara 19 jam kali 3 minggu setiap hari, coba aja nyanyi. Kalau nggak pingsan, tapi aku masih bisa nyanyi sial yang tinggi banget kayak gitu di saat udah 19 jam kali 3 minggu masih sial. Jadi sampai aku dari belum ngefans sama Mal ini jadi ngefans. Jadi kayak latihan nyanyi, tapi itu prestasi juga buat Pingan. Prestasi itu nggak mesti selalu melulu apa, tapi mungkin Tuhan lagi nyiapin Pingan buat mungkin Pingan mau sesuatu ada pekerjaan, misalnya positif aja. Jadi aku banyak hikmah di dalam aku mengamen 19 jam itu. Kak kan lah, kenapa sih memilih live TikTok kan padahal lagi turun? Apa kakak tuh kayak ingin mendapatkan gift dari para penonton? Atau Iya dong, kita cari uang. dari gift penonton? Iya, dari gift penonton yang cuma 200 perak itu. Itu 200 perak? Iya. Aku jadi kalau misalnya 1 jam tuh aku kumpulin, aku bisa dapat misalnya berapa ribu gitu ya. Misalnya 70.000 1 jam gitu. Ya udah dikali aja kali 19 berarti berapa gitu. Paling Ya gitu. banyak dapat berapa kak? Oh, paling banyak satu hari pernah 15 juta pernah. Tapi ketika Sultan lewat, jadi dan juga mungkin itu pertama kali aku ngamen di TikTok, jadi orang masih kayak gokil sih nih gitu, langsung gue jebretin lah 15 juta gitu. Iya, itu dari banyak sih, ada yang ngasih singa, ngasih semuanya itu belas-belasan. Tapi hari pertama doang, tapi hari ke-3, ke-7, ke berapa itu aku masih dapat paus kadang-kadang. Ya paus tuh lumayan lah, satu kali nge-gift tuh 150.000 berapa. Jadi ya menurut aku ya kalau orang, jadi gini ya, maksud aku gini, banyak yang orang udah convert dengan zona aman sebagai seorang, tapi salutnya dari aku tuh adalah aku penyanyi, terus aku punya anak 5, aku harus hidupin anak, terus aku juga kan bisnisnya mulai dari nol gitu. Jadi maksudnya nyanyi juga aku kan bikin IO juga harus diambilin juga ya. Sekarang maksudnya uang besar itu akan diambil juga, tapi lebih tepatnya untuk menjelaskannya apa ya, kita ngomongin uang besar tapi belum ada, jadi kita harus butuh sekarang kan hari ini untuk bayar Pampers hari ini dong. Nggak bisa kita nungguin pitching show-nya belum ada, kita harus hari ini dong. Pampers kan nggak bisa dibayar dengan bismillah doang gitu, jadi harus dibayar dengan uang. Nah itu kan butuh biaya untuk hari-hari. Apartemen aku berapa, minum berapa, mobil berapa cicilannya, kalau di jumlah mungkin di bawah ya berapa, masih ratusan ribu lah. Tapi kan itu uang yang harus kita keluarkan, itu nggak bisa nego, harus gitu. Kalau nggak anak-anakku nggak pakai Pampers, nggak ada baju, nggak ada. Jadi tapi untuk jadi intinya banyak orang tuh cari cara instan, tapi kalau saya tuh lebih bangga dengan aku menjadi Wonder Woman untuk aku pasang badan. Maksudnya aku harus sukses dengan Pinkan sebagai penyanyi dan pengusaha, karena aku juga usaha juga gitu. Kak berarti yang tadi Dan usaha yang aku build itu besar banget, tapi ada IO, ada film, ada segala macam. Jadi banyak banget puluhan perusahaan, tapi semuanya tuh masih mulai dari nol, bayangin nggak sih? Jadi aku tangannya cuma 2, kadang aku lifting, makanya aku sekarang hasil saweran aku beli HP satu lagi, biar aku sambil nge-live, biar aku sambil kerja maksudnya. Karena aku kan badanku masih harus kerja. Nah makanya PMC yang baju ini mau diganti ke host supaya aku bisa badanku nggak dipakai lagi untuk seperti kuli gitu. Jadi bajunya jalan, aku bisa tinggalin pelan-pelan gitu. Tapi ya aku nggak akan ninggalin yang membesarkan aku juga, TikTok juga gitu. Kak berarti yang penonton yang ngasih 15 juta itu yang bikin kakak tuh sampai mau nangis itu bukan sih? Itu parah sih, itu nangis sampai bengkak-bengkak seminggu itu. Sampai orang masuk rumah sakit tuh gara-gara sakit ya. Kalau aku tuh gara-gara pingsan terus, gara-gara dapat 15 juta. Aku pingsan, bayangin aja aku ngarepin uang yang 200 perak, tiba-tiba ada yang ngeblack gitu 15 juta, mau pingsan gak sih? Kayak dapat rezeki dari mana gitu. Iya, dan aku sejak di TikTok ini aku meaningful for me karena aku kayak gini ya, kayak oh ya, jadi contohnya gini ya, kayak tadi gitu ya, misalnya kayak aku tadi syutingan acara lucu, aku menghargai setiap detik di acara tersebut, apa yang harus aku buat. Jadi waktu kita nggak punya dan waktu kita ngarapin dari uang receh itu, itulah yang harusnya dilakukan semua orang ketika dia ada di atas puncak gunung.
Tapi banyak orang tuh yang ada di atas puncak itu, oh I'm a diva gitu. Tapi diva apa? Maksudnya ya segitu aja. Maksudnya kalau misalnya tiba-tiba dia maksudnya dia tiba-tiba naik lagi prestasinya, naik lagi, itu diva itu menurut aku seperti itu. Maksudnya bukan aku nggak suka dengan kata diva, maksud aku itulah orang yang dibilang champion gitu loh, lebih dari diva gitu loh. Orang yang bisa lebih baik lagi ya, kayak dulu kan aku penyanyi ya, kalau penyanyi sekarang pengusaha, jadi penyanyi pernah jadi di Amerika, jadi aku bosen juga gitu loh dengan uang banyak, bukan sombong, apa ya, aku udah pernah kok beli mobil banyak, maksudnya terus tenar, aku juga sekarang masih tenar juga, maksudnya apa gitu loh. Ya udah nanti mati juga nggak dibawa semua gitu. Nah sekarang aku lebih terfokus buat ya semuanya fokus, nyanyi juga fokus, semuanya fokus. Nggak pernah aku bilang aku akan meninggalkan nyanyi, itu nggak pernah. Tapi otak aku tuh lebih kayak bukan cuma hidup aku gitu loh, tapi hidup adik aku yang masih mungkin butuh uang, butuh adik-adik aku, saudara aku yang di luar kota yang mungkin rumahnya masih ya kayak gitu. Jadi aku terpacu banget jadi punya usaha lah, intinya mau dari nyanyi kayak mau dari apa, intinya aku juga ya karena mungkin karena dulunya waktu pandemi nggak ada show kan, jadi aku jadi terpaksa jadi pengusaha ya, tapi bagus gitu. Ya, intinya menurut aku orang hebat itu adalah orang yang polos aja sih gitu, orang yang mengerjakan dengan tulus. Nggak bisa diukur, orang naik Alphard juga belum tentu menikmati hidupnya. Memang orang naik Alphard buang sampah di jalan, tapi kita yang mungkin kita nggak naik Alphard atau biasa aja, tapi kita kayak gila, gue bersyukur banget ya gitu. Maksudnya kayak tadi beda ya, gini ya contohnya pemirsa ya, misalnya aku nih ya, aku lagi pegang uang misalnya aja 10 miliar gitu di saldo aku ketemu Ruben biasa aja, ketemu Vicky Prasetyo, ketemu OB, ketemu siapapun ya, terus main dagelan kayak gitu ya sebisa aku aja lah gitu. Tapi kalau misalnya kita pernah ngarepin uang recehan, tiba-tiba kita ada 1.000 orang yang nonton kita, berkata apa itu, kayak gila, ini tuh setiap detik mereka tuh berapa miliar, dan gue tuh harus acting dengan sangat baik. Jadi aku ketemu Ruben kayak, hai Ruben, kamu ya, jadi aku merasa aku lebih hidup ketika susah itu aku lebih hidup daripada aku. Tapi makanya aku selalu bilang aku orang kaya banget, karena aku kaya semangat sih sebenarnya gitu. Berarti kakak kalau ngarepin gift ini tuh juga untuk apa ya, menghidupi anak-anak. Iya dong, untuk kita nggak menghidupi bisa. keluarga Karena kakak banyak tadi orang ya. juga yang, karena banyak orang itu nggak mau pasang badan. Cuma bisa, maksudnya gimana ya, pokoknya tuh harus kerja gitu. Nggak bisa lu ngarepin jadi direktur tapi nggak ada yang mau jadi ngenaikin lu jadi direktur, tapi lu harus jadi OB. Apapun lu bawa uang pulang ke rumah. Bukan gue ngomongin saudara aku, bukan, keluarga aku, bukan. Aku lagi ngomongin buat semua orang, buat perempuan, buat cewek, buat cowok sama aja gitu. Berarti kakak harus menghidupin adik-adik berapa? Ya kalau kita bisa, kalau kita bisa buat apa, kalau kita bisa punya keluarga, punya anak, kita juga harus bisa nafkahin. Kita harus, ya intinya lebih tanggung jawab aja sih kepada karena banyak juga yang instan sih. Ya misalnya mana ada yang mau sih arti jualan pisang goreng, kata orang. Aku juga baru ingat sekarang, mana ada yang mau sih seorang misalnya Pinkan Mambo atau siapapun terus dia harus jualan pisang goreng. Tapi aku mau, kenapa? Ya emang kenapa? Ruben aja jualan ayam. Nah, ayam memang kurang jelek apa, banyak bulunya, samanya mah pisang. Ya intinya sebenarnya sih makin kesini tuh kita makin tahu sih kenapa pengusaha tuh kaya banget. Karena mereka tuh nggak pernah malu, dan karena tuh mereka menghargai setiap mereka jual bulu ayam kek, jual ketek kek, jual apa kek, jadi duit gitu. Tapi cuma 50 perak, 50 perak kalau kali 2 juta. Ya TikTok aku mungkin cuma segitu. Kamu tahu nggak dari TikTok aku sehari mungkin cuma berapa ratus ribu gitu ya, itu tuh bisa aku beliin mesin jahit, bisa punya pabrik baju. Aku tuh bikin usaha tuh, satu perusahaan cuma butuh uang, nggak butuh uang sih sebenarnya, tapi paling butuh uang tuh cuma 100 ribu. Dengan aku punya 100 ribu aku bisa beli benang, aku bisa punya mesin jahit, bisa punya jarum pentul yang aku beli dengan uang TikTok itu. Jadi sebenarnya kaya tuh relatif sih. Kalau kita kaya juga belum tentu bisa menikmati hidup. Dan juga orang kaya itu bukan memperkaya diri kita, tapi memperkaya orang lain. Justru aku lebih terfokus sih, kalau aku sih
ya aku sih tinggal mati aja, tinggal dikubur aja lah gitu. Tapi kalau kita orang-orang yang belum pernah naik mobil, orang-orang yang belum pernah, ya aku cukup sering kok nggak punya mobil juga, nggak ada masalah sih. Yang penting aku masih punya diri aku, masih punya rambut, masih punya mata buat kerja. Kak, apa ini bisa disebut kakak tuh bangkrut apa gimana Kak? Dari Kan, live TikTok ini, makanya nge-live TikTok. oh iya, iya bisa dibilang nol lah ya, bisa dibilang bangkrut sementara ya, sementara bukan bangkrut sih, ya bangkrut lah, terserah lah mau bilang apa. Karena kan satu hari tuh aku harus bayarin pegawai lebih dari 2 juta. Iya, pegawai aku udah 10. Itu tuh seharusnya pegawai aku tuh, kadang tuh orang kerja, aku bayar aja tapi nggak kerja. Kadang tuh aku cuma kayak gitu doang. Terus ada orang mau kerja, bos saya mau kerja, udah kamu kerja aja. Habis itu gini, ini tadi buat beli beras. Itu waktunya dia gajian, kadang galakan pegawai kan untuk minta gaji. Padahal dia nggak tahu kita cuma bantu gitu. Aku nangis, kadang ditagih gaji aku berapa gini-gini. Tapi aku tadi cuma mau nolongin. Makanya sekarang pelajarannya sebagai pengusaha nggak bisa pingkan cuma. Makanya jadi pengusaha tuh nggak gampang. Maksudnya kalau orang cari uang instan tuh gampang. Kalau punya pacar kaya atau apa kaya tuh gampang. Mau jadi bos gampang, minta-minta gampang. Tapi untuk jadi di saldo kita punya rekening emang pure uang kita sendiri, itu sih susah men, susah banget sih. Tapi ya gue sih masih, ya itulah makanya susah ngomongnya sih mbak kalau kayak gitu. Intinya aku mah pengusaha kan, jadi seorang pengusaha itu Raffi Ahmad juga nggak langsung jadi Raffi Ahmad yang hebat begitu pada awalnya. Bill Clinton atau siapa-siapa yang kaya-kaya semua juga, aku percaya pasti dulunya nol juga, defisit juga apa kayak gitu. Jadi seorang pengusaha tuh kalau untung gede, kalau berdarah banget gitu. Karena kita kan pasang badan di depan. Kalau pegawai kan gajian, habis itu pulang. Kalau nggak digaji terus ya udah tinggal nggak usah datang aja. Dia mau kerja nggak kerja kayak dia tetap gajian. Tapi kalau kita nggak kerja, nggak ada omset, kita tetap harus bayar pegawai. Tetap harus dari mana? Nggak tahu, bodo amat. Lu mau jual celana dalam kayak lu harus gaji. Lu kalau nggak gaji dikejar-kejar sama keluarganya. Kak, kan ini kan di titik nol ya, dan kakak tuh kayak live TikTok. Apa kakak pernah apa ya kayak meminjam uang mungkin atau mencari cara lain ke artis-artis lain, mungkin meminta kerjaan dong buat gue gitu, ada nggak sih? Nggak sempet mungkin ya, lebih ke nggak sempet. Ada sih pernah kayak aku DM artis gitu, bilang aku butuh modal nih kayak berapa ya kemarin ya, sekian juta gitu untuk aku mau bikin IO. Tapi puji Tuhan sekarang IO aku launching ya, aku ada teman yang bantu makanya. Tapi nggak dibalas DM-nya gitu. Tapi aku bekerja sendiri, aku juga ngasih tahu ipar aku nggak terlalu suka dengan bisnis itu. Aku butuh uang misalnya 20 juta gitu misalnya. Yaudah, puji Tuhan sekarang tetanggaku bantu nih bikin PT nih, aku bantu deh, cuma bantu aja katanya 500.000 aja. Mbak aku cicilin mbak ya bikin PT, puji Tuhan sekarang PT aku jadi sekarang ada, nanti mau running IO juga buat bikin konsernya Pinkan. Jadi karena ya intinya, tadi ngomong apa ya, pokoknya minjem uang mah, kalau minjem uang mungkin bisa dibilang pernah akhir-akhir ini minjem uang sama siapa itu ya, kayak cuma berapa juta atau berapa. Tapi ada yang, bukan ada yang sih, jarang sih aku minjem uang, cuma jarang sih, lebih kepada aku nggak suka sih kalau yang, ya kalau kepepet banget iya gitu. Tapi kalau nggak kepepet banget aku nggak sih, maksudnya kerja aja gitu, kerja maksudnya yang jelas. Misalnya kayak kita TikTok itu tuh dengan segala kepusingan terlahirlah pekerjaan itu puji Tuhan banget sih mbak. Orang-orang kekurangan pekerjaan tuh, aku nggak pernah kekurangan pekerjaan. Maksudnya sempet kayak wah gimana nih baju lagi turun gini wah segala macem ya. Itu jadi ya akal gitu sih. TikTok cobain apa ya, jual apa nih, udah bisanya cuma nyanyi lah ya udah. Jadi ya itu makanya sekarang puji Tuhan aja sih gitu, bisa ada aku. Tapi gara-gara TikTok ini aku jadi, perusahaanku jadi jalan semua. Jadi aku sekarang bisa nyewa rumah kecil, bisa untuk jualan baju, bisa ada hostnya ya sedikit-sedikit. Maksudnya bakar bensin lagi untuk pengusaha, untuk modal, bisa jualan baju lagi, bisa semuanya bisa open lagi gitu. Karena recehan tadi yang dibilang orang recehan, jadi semuanya bisa open. Kak, terakhir nih yang tentang lempar mic tuh, seperti apa sih Kak? Iya, itu buat itu tuh jadi ceritanya
mau aksi panggung plus kesel sih sebenarnya. Ya, jadi ceritanya either dua itu. Jadi kayak, dan aku nggak tahu kalau Mike itu punya backing vokal. Orang backing vokalnya itu tadinya aku baru pinjem charger, jadi nggak mungkin nggak tahu kalau itu punya dia. Jadi aku lagu Ratus Jagat itu udah mau habis. Nah itu budget aku ada di situ. Budgetnya itu harganya 1/10 harga normal aku, kecil dong. Nah jadi aku nggak sound check karena, dan aku punya mic tapi aku nggak mau bawa karena kan gaji temen. Ya udah, nah karena gaji teman maksudnya sebagai IO nyalain dong mic-nya. Ini kan cuma gaji teman, gue bawa tas aja, gue nggak pakai bawa asisten, nggak pakai bawa apa, pakai baju yang udah pernah show atau apa. Karena kan emang ya, terus agar artis-artis suruh nunggu, kayak udah nunggu 3 jam, 5 jam, dimundur-mundurin. Untung aku orangnya tegas kan, jam segini nggak ada, selesai nggak selesai aku pulang gitu. Jadi tapi 5 menit tuh sampai lagu Ratus Jagatnya habis tuh mic tuh diganti tuh nggak hidup-hidup. Jadi aku plus juga aku ceritanya mau kayak Love on Top Beyonce gitu, ceritanya mau banting begitu buat jadi gimmick, tapi aku lupa taruh bantal. Jadi either sebenarnya kesel plus ceritanya juga mau gimmick gitu, mau keren maksudnya buat interaksi kayak gitu. Tapi ya jadi viral lagi ya, maksudnya ya aku so sorry gitu sama backing vokalnya. Terus kata Vicky ya nanti digantilah sama IO-nya kayak gitu nah gitu. Tapi aku udah damai sih sama backing vokalnya, cuma aku nggak tahu kalau Mike itu punya backing vokal. Jadi aku kesal sama soundman-nya. Ini gimana sih, lagu itu udah mau habis dan aku tuh kan sambil koreografi gitu kan susah gitu. Jadi Mike diganti-ganti, kesal sih gitu. Mike aku kenapa nggak nyala? Rusak berarti ya kak? Kalau disuruh ganti berarti rusak. Oh enggak, Mike-nya kayaknya aku nggak tahu sih. Mike-nya sih ya baik-baik aja, soalnya dia, aku udah bilang aku ketemuan deh, aku gantiin Mike-nya gitu. Tapi dianya nggak mau ketemu gitu. Tapi kayaknya sih aku udah bilang maaf sama manajernya, ya udah nggak ada masalah sih gitu. Oke, aman. Makasih banyak Kak Udah gitu doang. Pinkan.